Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Khususnya kita sekarang akan belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana pengujian dan implementasi sistem informasi dengan saya, Kori Puspitanisi. Nah, kemarin teman-teman mahasiswa itu sudah belajar terkait dengan tahap desain ya, di mana tahap desain itu merupakan salah satu tahapan yang dilakukan setelah tahap perencanaan ya. Nah, setelah tahap desain itu selesai dilakukan, maka kita akan melakukan rangkaian di dalam kegiatan implementasi sistem informasi, di mana rangkaian tersebut terdiri dari 3 hal yang harus dilalui supaya ketika sistem itu benar-benar sudah digunakan oleh user itu benar-benar dinyatakan siap ya. Nah, yang pertama adalah pengujian, kemudian yang kedua testing, dan yang ketiga baru kita benar-benar melakukan implementasi. Baik, untuk pengujian sistem ya sebenarnya apa sih pengujian sistem informasi? Jadi kegiatan pengujian sistem informasi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang direncanakan di awal dan dilakukan secara sistematis. Jadi sebenarnya proses ini merupakan suatu rangkaian ya tahapan. Jadi bukan sesuatu yang memang tidak direncanakan, tetapi justru memang tahapan pengujian ini sudah direncanakan dari awal, di mana di dalam proses pengujian sistem ini sebenarnya kita itu akan menilai, akan menganalisis apakah sistem yang sudah dibangun di tahap desain tadi, di tahap desain kemarin, itu apakah ada kesalahan. Ya, kalau misalnya ada kesalahan bagaimana ya? Kalau misalnya akan ada kesalahan, maka akan kita lakukan koreksi dan akan kita lakukan perbaikan. Jadi itulah tujuan dari pengujian sistem. Kemudian siapa yang akan melakukan ini? Nah, pengujian sistem ini akan dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan tim independen tentunya, sehingga memang hasil yang akan disampaikan atau berita acara yang akan disampaikan dalam kegiatan pengujian sistem ini diharapkan memang dapat dipercaya. Kemudian hasil akhir apa yang diharapkan dengan adanya pengujian sistem? Jadi dengan adanya pengujian sistem itu, hasil akhir yang diharapkan adalah kita melihat gambaran keseluruhan, strategi dan prosedur yang mendefinisikan langkah-langkah pengujian secara spesifik dan jenis pengujian yang akan dilakukan. Jadi ada teknik dan metode juga yang akan kita bahas hari ini mengenai pengujian sistem, sehingga tadi ya harapannya kesalahan yang telah dilakukan yang tidak sengaja ya tentunya ini ya kesalahan dalam pengembangan sistem perangkat lunak itu akan kita temukan dan nanti akan kita lakukan perbaikan dan koreksi. Nah, pengujian sistem ya itu adalah suatu evaluasi atribut atau kemampuan program dan memastikan bahwa kegiatan yang sudah dilakukan di dalam proses pengujian itu bisa kita cari, bisa kita investigasi ya untuk mendapatkan suatu kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Jadi under test seperti itu. Intinya di sini adalah suatu proses investigasi dengan suatu teknik ya. Kemudian proses pengujian ini berfokus pada logika internal software dan eksternal fungsional ya. Jadi ada internal software-nya juga kita lihat dan eksternal fungsionalnya. Apa itu eksternal fungsionalnya di sini? Yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual sesuai dengan kebutuhan. Ya, sekali lagi di sini kita akan mencari suatu kesalahan ya, tetapi kesalahan ini bukan murni bahwa mencari sebanyak-banyaknya kesalahan itu merupakan suatu keberhasilan, tidak, tetapi dengan adanya suatu kesalahan yang kita temukan, maka harapannya itulah koreksi dan perbaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian di sini di dalam kegiatan pengujian sistem itu juga memberikan suatu pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan independen, karena ada tim independen
juga yang akan kita libatkan di sini. Jadi di luar tim pengembang tentunya, yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memahami tingkat resiko pada implementasinya. Dan tentunya dengan adanya kegiatan pengujian sistem ini untuk memastikan bahwa semua pernyataan itu sudah diuji. Jadi nanti di sini karena ada metode-metode yang akan kita gunakan, itu harapannya rangkaian dari sistem informasi itu akan benar-benar kita uji untuk siap diimplementasikan. Nah, di sini teman-teman mahasiswa nanti bisa melihat seperti apa sih strateginya ya. Jadi ini strateginya berbentuk spiral ya. Jadi dari strategi ini sebenarnya diawali dari yang pertama adalah pengujian unit dulu ya. Jadi pengujian unit, kemudian nanti dia akan naik ke langkah pengujian integrasi, baru dilanjutkan pengujian validasi, dan yang terakhir adalah pengujian sistem. Pengujian unit. Nah, pengujian unit ini sebenarnya dia terpusat pada masing-masing unit dari perangkat lunak yang diimplementasikan di dalam kode program atau coding ya. Ini adalah pengujian unit. Kemudian pengujian integrasi itu dia berfokus pada perancangan dan pembangunan arsitektur dari perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan pengujian validasi ini adalah persyaratan yang dibangun sebagai bagian dari analisis persyaratan perangkat lunak yang divalidasi dan yang telah dibangun. Dan nanti setelah dilakukan pengujian validasi ini, maka langkah akhirnya adalah pengujian sistem, di mana kita nanti akan melakukan suatu pengujian secara keseluruhan. Ya. Jadi semua elemennya nanti akan kita uji. Paling akhir final itu ada di dalam langkah kegiatan pengujian sistem. Coba sekarang akan kita bahas satu persatu ya, mulai dari pengujian unit. Di dalam tahapan pengujian unit, itu aliran data pada komponen antarmuka akan diuji sebelum pengujian lainnya itu dimulai. Dan di sini, apabila nanti ada data yang tidak masuk maupun tidak keluar dengan benar, maka kemudian yang lain akan dipertanyakan. Jadi, ketika misalnya kita melakukan pengujian sistem, ya, kita melakukan pengujian sistem, kita akan melakukan pengujian unit ini, misalnya kita akan membahas terkait dengan unit reka medis, ya, khususnya terkait dengan pendaftaran. Kita memasukkan nomor reka medis. Konsep dari nomor reka medis ini di dalam kamus datanya itu harusnya dia adalah numerik ya. Nggak bisa kalau misalnya dia bentuknya huruf itu kita masukkan di dalam nomor reka medis. Tetapi ketika kita lakukan pengujian ternyata ketika kita mengentrikan dengan huruf ya, itu sistem ini bisa menyimpan. Nah, ini sudah merupakan suatu kesalahan yang kita temukan bagaimana sistem itu bisa membaca huruf itu sebagai angka. Ini akan kita anggap keliru sehingga nanti di sini akan kita lakukan koreksi. Ya, koreksi di semua proses. Kenapa di semua proses? Karena nomor reka medis itu unik. Dia yang akan menjadi primary key di dalam semua semua bagian ya, semua proses di tahapan berikutnya, maka itu perlu kita lakukan koreksi ya, koreksi awal. Kemudian di dalam pengujian unit ini itu umumnya juga dianggap sebagai tambahan dalam langkah penulisan kode program ya. Tadi ya contohnya kita membahas terkait dengan coding untuk yang terkait dengan nomor reka medis. Kemudian dapat dilakukan sebelum atau setelah kode program ini dihasilkan ya. Jadi sekali lagi di dalam proses pengujian ya sebenarnya kita hanya akan melihat apakah fungsi kalau di dalam unit ini adalah coding ya. Jadi coding database atau basis datanya ini sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua adalah pengujian integrasi. Ya, pengujian integrasi ini merupakan suatu teknik sistematik untuk membangun arsitektur dari perangkat lunak. Sementara pada saat yang sama juga dilakukan pengujian untuk menemukan kesalahan terkait dengan antarmuka. Tujuan dari pengujian integrasi ini adalah untuk mengambil komponen yang diuji dan membangun struktur program yang telah ditetapkan di tahap desain. Ya, jadi karena memang ini kita proses pengujian ini adalah kelanjutan dari tahap desain ya, maka memang ini merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan ya. Kalau di dalam pengujian unit tadi berfokus pada coding, maka yang di sini kita sekarang adalah berfokus kepada arsitektur perangkat lunak dan untuk menilai kesalahan dari antar mukanya. Kemudian yang ketiga adalah pengujian validasi. Ya, validasi pengujian ini dimulai di titik pengujian integrasi. Ketika komponen individu telah dieksekusi, perangkat lunak sudah benar-benar dirakit sebagai sebuah paket dan kesalahan antarmuka telah ditemukan dan diperbaiki. Jadi perbaiki dulu tadi kesalahan yang sudah kita temukan di dalam
tahapan pengujian unit dan pengujian integrasi, baru kita masuk ke langkah pengujian validasi. Nah, di dalam pengujian validasi ini juga dikenal dengan istilah pengujian alfa dan beta. Jadi pengujian alfa ini dilakukan oleh pengembang. Jadi dari pengembang sistem ini juga melakukan pengujian terlebih dahulu, ya, tentunya tadi sesuai dengan fungsi-fungsi dan proses bisnis yang sudah direncanakan dari awal, tetapi juga dilakukan dengan model pengujian beta. Ya, pengujian beta ini dilakukan oleh pengguna akhir atau pelanggan atau si user. Jadi, menurut versi pengembang itu seperti apa, dan menurut versi pelanggan atau user itu seperti apa. Tujuannya begitu untuk pengujian alfa beta. Kemudian di dalam pengujian validasi ini, elemen pentingnya yang perlu kita lihat adalah peninjauan konfigurasi. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan apakah elemen konfigurasi ini benar-benar telah dikembangkan untuk mendukung aktivitas pendukung. Sehingga nanti validasi dari kegiatan pengujian ini kita akan nyatakan berhasil apabila perangkat lunak itu berfungsi dengan cara sesuai yang diharapkan oleh pelanggan. Ya. Jadi tadi contohnya kita membahas terkait dengan nomor reka medis. Nomor reka medis ketika kita isi dengan huruf dia bisa menyimpan. Nah, ini seharusnya nggak bisa, ya itu contohnya. Kemudian ketika kita menemukan nomor reka medis, ya kita mengentrikan nomor reka medis yang sama dengan nama pasien yang berbeda, itu bisa disimpan. Nah, ini juga masih menunjukkan suatu kesalahan. Harusnya dia sifatnya adalah unik. Satu nomor reka medis untuk satu pasien. Itu contoh-contoh di dalam proses pengujian yang bisa diimplementasikan di ruang lingkup reka medis. Kemudian pengujian sistem yang terakhir. Nah, pengujian sistem ini merupakan serangkaian pengujian yang berbeda-beda yang tujuan utamanya adalah untuk sepenuhnya mewujudkan sistem berbasis komputer. Nah, ada beberapa jenis pengujian sistem yang bisa diterapkan. Ada 5 ya di sini. Yang pertama dia adalah pengujian pemulihan atau recovery testing. Jadi pengujian sistem ini memaksa perangkat lunak itu untuk gagal dalam berbagai cara dan memverifikasi bahwa pemulihan dilakukan dengan benar. Jadi ketika sistem itu gagal, maka kapan dia nanti akan mengembalikan fungsinya kembali. Nah, tujuannya begitu. Kemudian yang kedua adalah pengujian deployment atau konfigurasi. Di sini adalah untuk memeriksa semua prosedur instalasi dan perangkat lunak instalasi khusus yang akan digunakan oleh pelanggan, termasuk semua dokumentasinya. Jadi dokumentasi terkait dengan proses, maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengujian stres. Nah, pengujian stres di sini adalah untuk menguji sistem dengan cara meminta sumber daya dalam jumlah, frekuensi, atau volume yang abnormal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Ketika kita melakukan suatu import data, ya import data misalnya dalam jumlah kecil pada awalnya ya, kita menguji sistem nih dalam jumlah kecil. Misalnya data pasien yang akan kita import adalah jumlahnya 100. Kemudian kita lakukan nih pengujian stres. Kita import data tersebut dalam jumlah ribuan. Contohnya begitu, apakah sistem ini masih mampu untuk melakukan import data? Kalau ternyata sistem ini masih mampu untuk melakukan import data dalam jumlah besar, berarti pengujian stres ini berhasil. Atau misalnya sistem ini digunakan oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan dengan menggunakan data dalam jumlah besar. Nah, itu apakah sistem ini juga masih stabil, masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari pengujian stres. Kemudian yang keempat adalah pengujian kinerja. Jadi di sini yang diuji adalah runtime ya dari perangkat lunak dalam konteks sebagian sistem yang terintegrasi. Jadi pengujian kinerja terjadi di seluruh langkah dalam pengujian proses. Jadi dari semua proses itu sebenarnya yang mewakili atau mencakup keseluruhan ini adalah pengujian kinerja. Kemudian ada juga pengujian keamanan. Nah, ini terutama dari hacker ya. Jadi pengujian keamanan ini tujuannya adalah untuk memverifikasi mekanisme pelindungan keamanan yang dibangun ke dalam sistem. Jadi bagaimana sistem ini mampu melindungi keamanan datanya dari hacker-hacker, karena sekarang sudah cukup banyak ya pencurian data dari orang yang tidak berhak ini cukup banyak, sehingga ketika kita membangun sistem ini juga perlu dilakukan pengujian keamanan. Baik. Yang selanjutnya apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan pengujian sistem? Jadi pada prinsipnya di dalam kegiatan pengujian sistem itu kita akan melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang sudah ada. Apakah sistem ini sudah sesuai dengan yang user harapkan, ya, yang pelanggan harapkan.
Kemudian untuk menguji terhadap input, proses, dan output sistem. Tadi kita contohkan adalah nomor reka medis. Ya, nomor reka medis itu seperti apa sih pengennya ya? Nomor reka medis itu dia harusnya hanya bisa diinputkan dalam bentuk angka. Dia sifatnya adalah unik, ya nggak bisa kalau misalnya nanti nomor reka medisnya sama, nama pasiennya berbeda itu bisa dihentikan. Kemudian harapannya nanti nomor reka medis ini akan menjadi primary key di dalam semua tahapan alif data, itu contohnya. Kemudian tadi dari output ya sampai ke output tadi, outputnya itu harapannya apa nih di dalam sistem yang akan kita bangun, apa aja laporan yang kita inginkan seperti apa. Nah, itu kita uji di dalam proses pengujian ini ya. Jadi sudah sampai final. Tadi kalau kita baru mencontohkan input itu ya seharusnya sampai dengan output ya. Kalau misalnya kita melihat nanti dari output rekapitulasi sensus harian contohnya. Di dalam rekapitulasi sensus harian itu misalnya diketahui bahwa di situ ada jumlah pasien masuknya 5, kemudian ada jumlah pasien keluarnya itu 2, ya harusnya di situ sisa pasiennya ada 3, misalnya contohnya begitu. Tetapi kalau misalnya di situ tertulis sisa pasiennya di situ 7, nah kemungkinan masih ada kekeliruan di dalam pengkodeannya tadi. Jadi perlu kita koreksi dan kita perbaiki kembali. Atau misalnya di situ ternyata ada kasus pasien keluar masuk pada hari yang sama. Nah, itu dihitung di mana? Itu juga harus dipastikan ya. Jadi memang di sini di dalam proses pengujian dokumentasi dari kegiatan proses bisnis yang sudah dilakukan di tahap desain itu memang juga harus kita pegang sebagai orang yang menguji sehingga memang kita bisa menilai siapa melakukan apa dan input serta output apa yang diharapkan itu bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap output atau hasil dari sistem dan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen sistem serta prosedur pelaksanaan kegiatan dan mutu atau kualitas hasil dari sistem. Ya, pada prinsipnya tadi proses bisnis yang sudah kita rancang itu memang sudah sesuai dengan di mana sistem itu sudah bisa melakukan fungsi sesuai dengan harapan dari user. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau tadi kita belajar terkait dengan pengujian, bagaimana cara kita melakukan pelacakan kesalahan, ya, pelacakan kesalahan atau debugging. Jadi debugging ini terjadi sebagai akibat pengujian yang berhasil. Jadi ketika kita melakukan suatu pengujian dan mengungkap adanya suatu kesalahan dari sistem yang sedang kita uji, maka debugging adalah proses menghasilkan penghapusan kesalahan tersebut. Jadi di sini si debugging itu sebenarnya kita di sini adalah melakukan suatu pengujian juga ya, pengujian atau test case istilahnya ya. Jadi debugging itu bukanlah suatu pengujian, namun sering terjadi sebagai akibat dari pengujian. Jadi dia itu akibat dari pengujian sehingga kita itu menemukan suatu kesalahan. Kita bisa melacak, kita bisa menelusur sebenarnya proses apa sih yang salah, coding mana yang tidak sesuai, atau proses yang mana yang tidak sesuai dengan aliran data, itu maksudnya demikian. Kemudian hasil dari debugging ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang sesungguhnya. Ya, jadi hasil dari proses pelacakan kesalahan ini tentunya nanti akan bisa melihat ya aliran data mana yang tidak sesuai, atau mungkin nanti kamus data mana yang tidak sesuai, atau mungkin ada hubungan antara relasi yang memang dia belum tepat sehingga memang sistem ini belum bisa menghasilkan sesuai dengan kinerjanya. Nah, contohnya sekarang kita mencontohkan misalnya kasusnya adalah terkait dengan pasien baru. Ya, sekarang kita membuat contoh terkait dengan pasien baru. Ketika kita menyampaikan sebagai kasus pasien baru, maka akan kita asumsikan bahwa pasien baru itu adalah pasien yang belum pernah periksa atau berobat ke rumah sakit. Pasien yang belum pernah memiliki nomor rekam medis, yang dia memang belum pernah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut sehingga tidak ada dokumentasi rekam medis. Nah, kalau ternyata kita membuat suatu rekam medis baru, kita mengentrikan pasien klik pasien baru ya. Misalnya contohnya kita menginputkan di dalam suatu sistem klik pasien baru. Kita menginput dengan nomor rekam nama pasien ya. Nama pasien, kemudian kita sudah mengisi semua datanya,
Dan ketika kita melakukan simpan, ya, ketika kita melakukan simpan, itu dia sudah terdaftar sebagai pasien baru, tetapi nanti ketika si pasien tersebut misalnya akan kita tarik datanya, ya, akan kita tarik datanya ke dalam proses laporan bahwa tadi yang kita daftar misalnya atas nama tadi misalnya Anissa, ya, Anissa tadi sebagai pasien baru, ternyata kok di laporan di situ dia muncul bukan sebagai pasien baru, tetapi dia munculnya sebagai pasien lama. Nah, maka di sini nanti kita akan melacak, ya, sebenarnya di tahap apa yang memang keliru. Apakah ketika tadi menyimpan maka dia akan terbaca sebagai aliran datanya bukan simpan, jadi secara codingnya itu memang keliru, atau nanti di mana, ya. Jadi di situ. Jadi sebenarnya di dalam proses pelacakan kesalahan ini lebih mudah lagi kalau kita sudah melihat sampai ke ini, ya, report output, ya, karena di dalam report output itu sudah nampak jelas data ini nanti akan terdistribusi di mana saja. Kemudian cara melakukan begini atau pelacakan kesalahan itu paling mudah adalah dengan cara kita melakukan yang namanya adalah test case. Ya. Test case nanti kita akan belajar ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk test case. Kemudian setelah kesalahan atau bug itu kita temukan, maka kesalahan tersebut perlu kita lakukan koreksi atau perbaiki. Jadi sekali lagi, ya, keberhasilan itu, keberhasilan seorang pengembang, keberhasilan seorang perancang itu, perancang sistem informasi itu bukan dari berapa banyak kesalahan yang kita temukan, tetapi justru berapa banyak koreksi dan perbaikan yang bisa kita lakukan dari kesalahan yang sudah kita temukan. Nah, sekarang kita masuk di testing, ya, testing atau test case. Jadi testing atau test case ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai apakah yang dirancang ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi merupakan rangkaian dari pelacakan kesalahan, ya. Jadi testing ini sebenarnya merupakan salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan pelacakan kesalahan. Kemudian di dalam kegiatan testing ini merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan terhadap sesuatu yang sedang kita uji atau kualitas dari produk sistem yang akan kita implementasikan. Di dalam kegiatan testing ini kita juga akan mengevaluasi terhadap urutan kegiatan yang sistematis dalam mencapai tujuan sistem. Sekali lagi di sini kita melihat secara sistematis, artinya proses testing yang akan kita lakukan itu tentunya akan berpedoman terhadap bisnis proses yang sudah kita desain di tahap sebelumnya. Ya, jadi tidak berdiri sendiri. Sekali lagi ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian dari tahapan-tahapan SDLC atau metodologi pengembangan sistem yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah di dalam kegiatan testing ini untuk mengevaluasi keseimbangan jumlah pelaksanaan kegiatan dengan beban kerja dalam sesuatu prosedur kegiatan. Ya, apa saja komponen testing yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah model atau proses. Ya, jadi model atau proses itu adalah untuk menguji hasil rancangan tentang proses atau model dari suatu sistem informasi yang akan dibuat dengan program aplikasi. Jadi kita melihat prosesnya tadi, aliran datanya. Kita akan melihat dari bisnis proses, ya. Bisnis proses itu kalau lebih mudah lagi, ya, awalnya kan diturunkannya dari SPO, ya. SPO, kemudian kita turunkan di dalam bisnis proses, siapa melakukan apa, otorisasinya apa, itu sudah jelas nanti di situ. Kemudian dilanjutkan nanti dengan input, ya, pengujian terhadap jumlah atau variabel data yang dibutuhkan di dalam output. Jadi input ini nanti tentunya akan mempengaruhi dari output. Kalau inputnya saja tidak lengkap, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan output dari user. Jadi pastikan dulu bahwa memang variabel data yang dibutuhkan di dalam output itu sudah terpenuhi dari input yang sudah kita siapkan di dalam sistem. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Jadi di sini adalah pengujian terhadap kemampuan peralatan yang digunakan, kemampuan software dalam menjalankan aplikasi, sehingga mampu memberikan informasi yang interaktif terhadap user. Tentunya di sini di dalam pengembangan testing teknologi itu sudah dirancang dari awal, ya, apa nanti yang akan kita, model apa yang akan kita kembangkan, model aplikasi apa yang akan kita kembangkan, apakah dia memang mau berbasis web atau dia akan berbasis mobile, jadi tergantung dari kebutuhannya. Contoh misalnya kita akan yang akan kita lihat di situ adalah dashboard, ya, dashboard dari laporan misalnya.
dashboard dari laporan ini akan jauh lebih interaktif ketika kita desain dengan model berbasis web ya, karena di situ akan muncul grafik ya, kemudian akan muncul misalnya kita lengkapi dengan data spasial yang nanti di situ akan muncul peta dari data spasialnya, geografiknya, peta wilayah ya, peta wilayah atau geografik informasi sistemnya dari BIS-nya nanti kelihatan dengan baik. Tetapi bagaimana ketika dashboard itu dimunculkan dalam bentuk aplikasi berbasis mobile, ya namanya juga aplikasi berbasis mobile ya, pakai smartphone, handphonenya kan terbatas layarnya, sehingga mungkin dashboard itu nampak kurang menarik. Nah ini contohnya ya, contoh yang memang harus ditentukan di awal. Jadi jangan sampai ini berubah pada saat testing ya. Jadi ditentukan dulu di awal, ditentukan dulu di tahap perancangan awal ya, analisis kebutuhan sudah benar-benar fix, kemudian nanti kita desain, kemudian baru di akhir ini kita hanya tinggal melihat aja apakah memang teknologi yang sudah kita kembangkan ini memang memenuhi atau cukup interaktif dinilai oleh si user. Kemudian yang ketiga adalah output. Jadi output itu untuk menguji hasil rancangan dengan laporan yang disajikan aplikasi. Apakah sudah memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan user ya. Tadi contohnya kita baru bahas terkait dengan pasien baru. Nah, nanti bagaimana itu untuk yang kasus baru, kasus lama? Ya, itu sistem di sini juga harus bisa membaca. Contohnya misalnya kita membahas terkait dengan kasus baru. Apa sih yang disebut dengan kasus baru? Oh, kasus baru itu ketika memang sakitnya si pasien ini memang baru, belum pernah dialami dia di dalam riwayat rekam medisnya, di dalam konsep pelayanan yang telah diberikan oleh si pasien di rumah sakit. Contoh misalnya, si pasien ini dulu dia sakitnya adalah batuk ya, batuk dengan TB. Pasiennya memang periksa rutin, sering datang ke rumah sakit. Kalau dia sudah sering datang ke rumah sakit, dia ada penanganan TB, berarti dia pasien lama. Ya betul, pasien lama. Tetapi pada hari itu pasiennya itu periksa dan disampaikan bahwa pasiennya itu mengalami sakitnya adalah CA mame. Nah, ketika pasien ini mengalami CA mame, karsinoma mame, maka ini akan kita hitung sebagai kasusnya kasus baru. Nah, di sini harus dipastikan bahwa perawat itu bisa melakukan input data kasus. Jangan sampai nanti si perawat ini juga tidak bisa melakukan input data kasus. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan input data kasus, bagaimana? Maka pelaporannya nanti hanya bisa disampaikan jenis pasien baru dan pasien lama. Tidak ada output untuk yang kasus baru dan kasus lama. Nah, itu contohnya ya. Jadi di sini memang proses pengembangan sistem ya. Proses pengembangan sistem ini kan sebenarnya kita terpaut pada blueprint yang sudah kita desain di tahap desain ya. Jadi sebenarnya kan ini merupakan lanjutan ya, lanjutan rangkaian. Jadi sebenarnya kita tinggal menilai saja ya, menilai saja apakah memang oh di dalam blueprint itu harusnya ada outputnya ini loh. Gitu. Kemudian kita uji cobakan di tahap testing, benar nggak memang seperti itu? Tujuannya sebenarnya demikian. Kemudian yang keempat adalah database. Jadi database itu untuk menguji atribut data, relasi antar file atau hubungan elemen data, jumlah database yang sesuai untuk menghasilkan output dan menampung data sesuai dengan form entry. Jadi database ini tentunya nanti sudah dirancang juga tadi di tahap desain ya, dan sudah ada blueprint-nya sehingga kita tinggal melihat aja kesesuaiannya dengan blueprint. Kemudian yang terakhir adalah kontrol atau kendali. Jadi di sini untuk menguji terhadap keamanan dan akses dari aplikasi yang dapat untuk memonitor. Ya, di dalam proses testing untuk kontrol atau kendali ini lebih mudah dengan cara kita melakukan kegiatan login. Jadi kegiatan login itu kan sebenarnya kita melakukan input username dan password. Di dalam username dan password ini oleh administrator itu seharusnya si orang itu sudah dibatasi hak aksesnya. Dia boleh melakukan input apa, dia boleh melakukan koreksi atau pembetulan terkait dengan apa, dan dia boleh mengakses data apa. Nah, itu kita uji dengan cara kita melakukan login, kemudian nanti kita coba klik fitur-fitur yang ada di dalam sistem itu. Apakah benar nanti username dan password yang kita gunakan ini adalah benar sesuai dengan otorisasi atau aksesnya. Baik, sekarang ada dua model untuk pendekatan testing. Yang pertama adalah model white box testing, yang kedua adalah black box testing. Untuk model white box testing, ini sebenarnya di sini kita melakukan pengujian kode ya. Jadi
kita itu akan melakukan pengujian berfokus pada struktur kontrol program. Jadi kita akan melakukan independent path atau jalur bebas yang telah dijalankan setidaknya 1 kali, ya. Jadi kita akan mencoba-coba ketika kita melakukan input ini, ketika kita melakukan koreksi ini, maka output apa yang akan dihasilkan? Apakah output itu masih sesuai dengan logika atau fungsi dari coding yang sudah didesain di awal. Jadi fungsi true false-nya itu nanti bisa kelihatan di situ. Kemudian melakukan struktur data internal untuk menjamin validitas. Jadi itulah pengujian dari white box. Kemudian apa itu yang untuk pengujian black box? Nah, kalau pengujian black box itu lebih kepada pengujian fungsi. Jadi berfokus pada kebutuhan fungsional software. Memungkinkan perancang untuk memperoleh kondisi input secara penuh, menguji semua kebutuhan fungsional secara suatu program. Jadi kalau tadi si white box itu kita melakukan independent path atau jalur bebas, ya. Tetapi kalau di pengujian black box ini sebenarnya kita malah lebih kepada bagaimana sistem itu memang melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau contohnya tadi kita membahas terkait dengan kegiatan pendaftaran, ya. Sekarang kita balik lagi aja ke kegiatan pendaftaran. Saya mau melakukan pengujian black box terkait dengan pendaftaran, modul pendaftaran. Jadi nanti di sini saya akan melakukan testingnya itu mulai dari kegiatan pendaftaran pasien baru, kemudian pendaftaran pasien lama, kemudian bagaimana nanti ketika si kegiatan pendaftaran ini nanti akan terbaca di menu pelayanan rawat jalan, kemudian apa output yang bisa dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran, apakah memang nanti misalnya kartu pasiennya bisa keluar, apakah memang nanti di situ label atau stiker pasien identitasnya itu juga bisa di print sesuai dengan identitas yang sudah kita lakukan input di awal. Nah, jadi kita melihat ke fungsi-fungsinya. Itu adalah pengujian black box, ya. Sampai dengan nanti di laporan, ya, rekapitulasinya itu tadi yang awalnya memang sudah kita inputkan sebagai pasien baru dan pasien lama, apakah nanti memang hasilnya sudah benar, angkanya sesuai dengan yang sudah kita inputkan di awal. Jadi di sini yang perlu ditegaskan juga, apa yang akan kita lakukan ketika di dalam proses testing ini ternyata ditemukan suatu kesalahan, ya, maka yang akan kita lakukan adalah kita kembali lagi ke tahap awal, ya. Jadi siklusnya nanti akan berputar. Kita masuk lagi ke tahap perencanaan. Sebenarnya ini yang tidak sesuai dengan fungsinya apa, kebutuhannya itu bagaimana, input datanya, bisnis prosesnya itu apakah memang sudah sesuai. Kemudian nanti baru kita lakukan desain lagi. Jadi siklus SDLC ini akan terus berputar, ya, pada waktu kita melakukan tahap pengujian dan tahap testing. Nah, yang terakhir adalah implementasi, ya. Jadi setelah tadi dilakukan pengujian, setelah kita melakukan testing, maka sistem ini akan kita implementasikan. Nah, untuk menerapkan atau mengimplementasikan sistem yang sudah siap dioperasikan secara teknis dan sistematis, maka perlu kita buat yang namanya adalah jadwal implementasi, dan yang kedua adalah konversi sistem. Bagaimana cara pembuatan jadwal implementasi? Yang paling umum adalah pastikan dulu ketika kita mau mengimplementasikan software dan hardware ini sudah siap, sehingga nanti ketika kita melakukan instalasi hardware dan software itu memang sudah siap untuk kita lakukan instalasi. Kemudian kita libatkan seluruh user dalam kegiatan pelatihan. Jadi di sini memang kita akan melakukan suatu demonstrasi, ya, dalam bentuk suatu pelatihan atau misalnya bentuknya adalah workshop, ya, di mana nanti satu persatu dari user ini akan menggunakan sistem mulai dari input sampai dengan output sesuai dengan otorisasi masing-masing, ya. Jadi masing-masing orang itu harus mencoba terlebih dahulu sebelum nanti ini benar-benar diterapkan di lapangan. Jadi pada waktu proses pelayanan itu harapannya ini nggak mengganggu lagi. Si user ini sudah tahu, oh fitur ini akan digunakan untuk apa. Oh ketika saya melakukan kesalahan dan saya akan melakukan penghapusan data, maka apa yang harus saya klik? Itu mereka sudah tahu, ya. Jadi paling tidak kita memperkenalkan dulu, ya. Memperkenalkan dulu terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam sistem, dan masing-masing user mencoba mulai dari kegiatan input output sampai kalau perlu ketika mereka melakukan print out dari output yang memang dihasilkan dari sistem ini. Kemudian pelatihan dan pendampingan oleh tim IT atau pengembang secara berkelanjutan. Jadi
meskipun sistem ini sudah diimplementasikan, tetapi akan lebih baik dari tim IT maupun misalnya sistem ini dilakukan pengembangan oleh pihak ketiga, maka masih dilakukan pendampingan. Ya, misalnya dilakukan pendampingan secara 3 bulan. Bagaimana model pendampingannya? Ya misalnya nanti tim IT-nya itu dia standby, ya standby di rumah sakit, sehingga kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi error atau misalnya si user itu lupa mana yang harus diklik, nah itu mereka bisa mendapatkan bantuan secara cepat oleh tim IT. Nah, kemudian yang terakhir adalah konversi. Ya. Jadi apa sih sebenarnya konversi sistem? Jadi konversi sistem ini sebenarnya adalah apa model yang akan kita lakukan ketika sistem ini akan diterapkan. Jadi yang pertama adalah ada konversi langsung atau cut over. Kalau model konversi langsung ini implementasinya itu dilakukan secara langsung. Jadi sistem lama akan kita hentikan sama sekali dan sistem baru dimulai dioperasionalkan. Jadi pada waktu implementasi itu benar-benar kita ya udah kita sekarang pakai yang baru, kita nggak akan menggunakan yang lama sama sekali. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah di dalam teknik konversi ini baik dilakukan untuk sistem yang tidak terlalu besar, biaya konversi sistem yang harus dikeluarkan pun juga tidak terlalu mahal. Jadi semuanya kita akan melakukan teknik konversi langsung ini, misalnya contohnya adalah hanya untuk salah satu modul aja, mungkin itu cukup membantu ya, misalnya, atau hanya untuk misalnya sistem kepegawaian, jadi hanya unit pegawai aja nih, nanti nggak terkait dengan pelayanan yang lain. Berbeda ketika kita akan mengembangkan terkait dengan sistem rekam medis ini kan terkait juga dengan pelayanan yang lain. Nah, ini sebaiknya dipikirkan kembali atau dipertimbangkan kembali ketika kita akan melakukan suatu konversi langsung. Kemudian apa kerugiannya? Mempunyai resiko kegagalan yang tinggi jika sistem yang baru ini gagal dioperasikan pada waktunya, ya. Sehingga tadi jika memang sistem yang akan aplikasi yang akan kita implementasikan itu berkaitan dengan banyak unit, ya sebaiknya jangan menggunakan model konversi langsung, kecuali memang kita bisa memastikan bahwa ya sistem ini memang sudah sangat layak untuk diterapkan. Contohnya. Kemudian yang kedua adalah konversi paralel. Jadi teknik konversi paralel atau run ya dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama dengan sistem yang lama pada satu periode tertentu. Nah, di dalam konversi paralel ini tujuannya adalah untuk memastikan adanya backup. Intinya demikian ya. Jadi keuntungannya itu adalah untuk menyediakan proteksi yang tinggi kepada pihak manajemen terhadap kegagalan sistem yang baru. Makanya tadi ada backup ya. Backup sistem lama masih dipakai. Ya, sistem baru dipakai, sistem lama masih dipakai, tetapi memang ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Biaya konversi sistem yang harus dikeluarkan cukup besar dan mahal, baik itu secara sumber daya manusia maupun secara finansial dan waktu. Karena memang si petugas atau SDM itu harus melakukan kegiatan input data 2 kali, dia menggunakan sistem yang baru dan menggunakan sistem yang lama. Dan tentunya di dalam proses pelayanan itu nanti juga akan berdampak pada waktu proses pelayanan yang jauh lebih lama pun. Kemudian yang ketiga adalah konversi pencontohan atau pilot ya. Nah, teknik pilot atau konversi pencontohan ini biasanya dilakukan apabila beberapa sistem yang sejenis ini akan diterapkan di beberapa area yang terpisah. Nah, keuntungannya adalah resiko kegagalan sistem hanya terletak pada area tertentu saja. Kemudian kesalahan yang terjadi pada sistem yang baru dapat diperbaiki terlebih dahulu, sehingga kesalahan tidak terjadi pada area yang lain. Kemudian yang ketiga adalah personal di area lain ini dapat dilatih di area percontohan di dalam situasi yang nyata. Dan kerugiannya apa di dalam model percontohan ini? Proses konversi sistem ini menjadi sangat lama karena harus melakukan proses uji coba sistem dalam suatu area tertentu. Nah, kegiatan konversi percontohan ini sebenarnya juga bisa kita persempit ya. Contoh misalnya, kita mau melakukan pengembangan implementasi rekam medis elektronik. Nah, rekam medis elektronik ini akan kita implementasikan dulu, misalnya contohnya adalah di klinik jantung. Ya, di klinik jantung. Nanti di klinik jantung ini berhasil nggak implementasi tersebut? Kalau memang nanti implementasi itu berhasil, baru nanti klinik-klinik yang lain juga akan mulai melakukan implementasi untuk RMN-nya. Itu contohnya ya, contohnya. Jadi meskipun cakupan untuk rekam medis rawat jalan itu luas, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya model konversi percontohan ini, kita hanya akan mengambil salah satu klinik aja untuk mengimplementasikan rekam medis elektronik.
Kemudian yang terakhir adalah untuk konversi bertahap ya, atau fase in conversion. Jadi konversi bertahap ini dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul sistem yang berbeda secara urut. Ya, jadi selain tahapan pengembangan sistem itu juga bisa dilakukan per modul, ternyata untuk pengembangan itu juga akan bisa kita lakukan per modul. Jadi misalnya kita mau mengimplementasikan dulu nih untuk yang modul reka medis rawat jalan. Reka medis rawat jalan berhasil, baru nanti kita akan mengimplementasikan untuk yang reka medis rawat inap. Itu contohnya demikian. Keuntungannya apa? Keuntungannya untuk memperkecil bentuk kesalahan yang akan terjadi dalam sistem yang baru karena dilakukan secara bertahap. Kemudian kerugiannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk konversi sistem baru cukup lama karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Nah, ini adalah gambaran bagaimana cara kita melakukan konversi sistem di tahap implementasi. Kemudian sekarang pertanyaannya mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang sesuai dengan kondisi di rumah sakit masing-masing. Ya, jadi kondisi terkait dengan ketersediaan tim IT, kondisi terkait dengan keberadaan tim mengembang, kemudian bagaimana proses pengembangan sistem itu dilakukan, apakah itu dilakukan oleh pihak ketiga, apakah itu dilakukan dengan model beli lepas, apakah itu dilakukan dengan model sewa, kontrak, dan adanya maintenance. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi dengan adanya kegiatan implementasi dan pemilihan model konversi sistem yang akan diterapkan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan bagaimana sih kondisi yang ada di rumah sakit dengan mempertimbangkan tadi ya keberadaan IT, kemudian bagaimana model pengembangannya dengan beli lepas atau misalnya beli dengan maintenance atau misalnya dengan model sewa atau justru misalnya dikembangkan oleh pihak internal karena nanti itu akan mempengaruhi dari model konversi sistem yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, contoh dari jurnal atau artikel yang berkaitan dengan pengujian sistem informasi. Karena tadi kita di sini membahas juga terkait dengan pengujian ya. Yang pertama ini adalah penelitian dari Bukori ya, penelitian dari Bukori terkait dengan pengembangan pelaporan standar pelayanan minimal gawat darurat berbasis web. Nah, dari pengembangan sistem ya, sistem SPMBD ini kita lakukan dengan berbasis web ya, berbasis web. Kemudian yang perlu kita soroti di sini adalah metodologi yang digunakan itu adalah metodologi prototipe atau perancangan cepat. Dengan adanya metodologi prototipe ini ternyata juga dilakukan pengujian ya. Jadi sebelum sistem diimplementasikan ini juga dilakukan pengujian nih. Apa nih metode pengujiannya? Oh, dia menggunakan metode black box ya. Jadi menggunakan metode black box di mana dari hasil riset ini menunjukkan bahwa fungsi atau reaksi pada saat pengujian itu dilakukan itu sesuai yang dilakukan aktor. Sistem bekerja dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, artinya pada waktu pengembangan SPM berbasis web ini dilakukan dan telah dilakukan oleh pengujian black box, artinya aplikasi itu sudah memenuhi kebutuhan dari user. Karena masing-masing aktor atau masing-masing user itu sudah bisa menunjukkan fungsi atau reaksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu contohnya. Kemudian kita coba lagi yang kedua. Di sini ada penelitian dari Musfira tahun 2018 tentang implementasi teknologi RFID pada sistem antrian rekam medis ya. Metodologi untuk pengembangannya sama ya. Di sini juga menggunakan prototyping ya. Kemudian untuk pengujiannya pun juga sama. Di sini digunakan juga untuk pengujian black box ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Ini dari Nurmalika ya. Nurmalika ini judulnya terkait dengan sistem informasi peminjaman dan pengembalian dokumen rekam medis dengan metode waterfall. Jadi agak berbeda. Kalau yang dua artikel tadi dia menggunakan metodologinya adalah prototype, kalau yang ini dengan metode waterfall. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi peminjaman dan pengembalian dokumen rekam medis di Puskesmas Banjarsingon ini, kita ketahui bahwa ternyata juga dilakukan pengujian ya. Jadi tahapan keempat dari metode waterfall ini adalah dengan melakukan pengujian. Di sini juga melakukan pengujiannya black box ya.
di mana dengan pengujian black box ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Proses pengujian yang nantinya akan menggunakan sistem informasi ini untuk menilai apakah sistem informasi ini sudah berjalan sesuai kebutuhan atau belum. Pada proses pengujian terdapat permintaan perbaikan pada alamat Puskesmas Banjarsengon. Pengujian sistem tersebut menggunakan uji blockback dan menguji 31 fungsionalitas untuk hak akses petugas filing, 8 fungsionalitas untuk hak akses kepala puskesmas, dan Poli 2 fungsionalitas dengan hasil semua fitur di sistem informasi telah berjalan sebagaimana fungsinya. Ya, jadi kalau dari artikel yang ketiga itu bisa diketahui ya bahwa masing-masing user di sini ada contohnya usernya adalah orang petugas filing, ada juga di sini kepala puskesmas dan juga ada di sini adalah petugas klinik ya atau petugas poli itu di dalam proses pengujian itu memang fungsi dari si sistem informasi peminjaman dan pengembalian dokumen ini memang sudah sesuai kecuali pada alamat Puskesmas Banjarsengon sehingga memang dari hasil pengujian ini memang perlu dilakukan koreksi atau perbaikan ya di dalam komponen alamat. Nah, itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh dari artikel atau riset yang berkaitan dengan pengujian dan implementasi pada waktu kita melakukan pengembangan sistem informasi. Jadi kesimpulannya, meskipun sudah dilakukan tahapan perencanaan, mulai dari tahap analisis kebutuhan, studi kelayakan, ya, sampai dengan nanti di tahap desain, tetapi ketika sistem itu mau dikembangkan, kita harus memastikan kembali dengan cara melakukan pengujian atau testing untuk memastikan bahwa sistem yang akan kita implementasikan di lapangan, di lingkungan yang relevan ini memang sudah kita lakukan pengujian untuk menilai apakah sistem tersebut memang sudah bisa melaksanakan sesuai dengan fungsinya dan bisa memberikan output sesuai dengan kebutuhan dari si user dan tentunya masing-masing user ini memiliki otorisasi atau hak akses ya sistem itu bisa menunjukkan bahwa si user itu memang bisa digunakan oleh si user sesuai dengan hak aksesnya masing-masing ya. Jadi ini sangat penting karena memang kita sebagai orang rekam medis itu lebih memahami ya bahwa memang ada batasan-batasan otorisasi atau hak akses di dalam akses maupun pemanfaatan dari sistem informasi. Ya, baik, ini mungkin materi yang bisa disampaikan oleh Kori ya terkait dengan pengujian dan implementasi dari sistem informasi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di